Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an adik-adik santri kelas 7 MGW yang Ustadz banggakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi izin Allah taala untuk melanjutkan proses KBM daring atau online kita khususnya di mata pelajaran nahwu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda-tanda fi'il, kemudian ada tugas yaitu menghafal ad-dhamair atau kata ganti dalam bahasa Arab. Insya Allah pada kesempatan kali ini materi kita terkait dengan alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il atau kata kerja. Setelah kita membahas tanda-tanda isim, ad-dhamair, kata ganti dan yang berhubungan dengannya, kita ke kata kerja dan tanda-tandanya dalam ilmu nahwu. Baik, nanti silakan adik-adik dibuka halaman 18. Di sini ada keterangan alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il atau kata kerja. Ingat dalam bahasa Arab kata kerja itu memiliki acuan waktu. Ada 3 ya. Yang pertama itu fi'il madhi, yang kedua itu fi'il mudhari, dan yang ketiga itu fi'il amr. Fi'il madhi terkait dengan waktu lampau, sudah dikerjakan, telah dikerjakan. Mudhari itu sedang dikerjakan, kalau amr itu perintah ya. Catatan, ada beberapa tanda fi'il kata kerja lainnya yang akan kita bahas setelah memasuki pembahasan wazan, rumus, patokan, bentuk fi'il. Tandanya ada 4 di sini, nanti kita bagi 2 sesi mungkin ya. Sesi pertama mungkin qad dan saufa, sesi kedua sa dan ta'u ta'nis asakinah ya, sehingga waktu kita tidak terlalu panjang dan kalian insya Allah bisa lebih mudah untuk memahami dan mencerna apa yang Ustadz sampaikan. Tanda-tanda fi'il kata kerja ada 4. Yang pertama bisa didahului oleh qad, yang kedua bisa didahului oleh saufa, yang ketiga didahului oleh sa, dan yang keempat terakhir adanya ta'u ta'nis asakinah, huruf tak sukun yang menunjukkan tak ta'nis. Sekarang kita bahas satu persatu tanda dari alamatul fi'li ini. 1. Bisa didahului oleh qad. Qad dalam bahasa Arab, kalau di kita bahasa Indonesia maknanya adalah sungguh ya. Qad sungguh. Nanti akan ada makna tersendiri dalam ini wawasan makna qad. Kata-kata yang didahului qad adalah fi'il. Adapun isim tidak akan pernah didahului oleh yang namanya qad. Jadi kalau kita belajar kitab kuning misalnya tanpa harokat, kita ingin tahu mana ini harf, mana ini isim, mana ini fi'il, berarti kita kalau ingin tahu harus melihat tanda-tandanya. Dahulu kita pernah belajar tanda-tanda isim yang sangat banyak ya. Pernah kita pelajari bersama. Coba kita ulang. Tanda-tanda isim pertama didahului oleh alif lam, yang kedua adanya tanwin di huruf akhir, yang ketiga berharokat kasrah di huruf akhir, yang keempat adanya huruf jar atau didahului oleh huruf jar, yang kelima adanya penisbahan atau adanya penyandaran dalam kata yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Ini jangan sampai adik-adik lupakan ya, karena penting. Dalam bahasa Arab itu awal kali pelajaran saling berkaitan, berhubungan sampai nanti pelajaran materi itu selesai. Jadi tidak bisa dilupakan atau ditinggalkan begitu saja. Maka pentingnya di sini kita belajar memahami, kalau bisa dihafalkan dan diterapkan dalam nanti kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita membaca Al-Quran, membaca hadis atau membaca kitab kuning. Tujuan kita belajar bahasa Arab untuk itu insya Allah. Baik. Berarti di sini qad di sini pasti ya dia menunjukkan adanya fi'il. Kalau isim tidak mungkin. Contoh qad qamat as-shalah. Qad qamat as-shalah. Keterangannya, karena terdapat kata qad sebelum kata qamat, maka bisa dipastikan, diyakinkan bahwa kata qamat adalah fi'il. Fi'il yaitu kata kerja. Di sini bentuknya madhi. Maknanya adalah qad qamat as-shalah. Kalau kita wasolkan, cara membacanya qad qamatis sholatu. Boleh ditambahi adik-adik, nanti kasih tanda ya. Kalau sukun qad qamat as-shalah. Kalau mempermudah membaca qad qamatis shalah, artinya sungguh sholat itu telah didirikan. Nah, di kita dalam kehidupan sehari-hari penerapan ibadah menjadi istilahnya iqamah. Sholat ketika selesai azan sudah banyak yang datang para jamaah, imam dan makmum, qad qamatis shalah.
Sholat sudah siap untuk didirikan. Wawasan pengetahuan terkait makna atau terjemahan qad. Ada 2 poin. Yang pertama, jika qad ini sungguh telah masuk ke dalam fi'il madhi berhubungan dengan waktu lampau yang telah dilaksanakan, telah dikerjakan atau siap, maka maknanya adalah untuk menekankan, litakid ya. Berarti di sini qad qamatis shalah litakid. Sungguh sholat sudah siap untuk dilaksanakan atau sungguh sholat ini telah siap untuk didirikan bersama-sama secara jamaah. Contoh, qad aflahal mu'minun. Maknanya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kata qad di sini maknanya menjadi sungguh. Tadi mana di sini menekankan berarti apa? Sungguh. Kemudian poin yang kedua, jika qad masuk ke dalam fi'il mudhari, ini waktunya sedang berlangsung, maka maknanya menjadi terkadang, bisa saja, seringkali, biasanya ya. Tergantung pada teks kalimatnya. Contoh, yanjahul kaslanu. Ini belum ada qadnya, masih kata-kata atau kalimat alami. Yanjahul kaslanu, berhasil orang malas. Padahal apa? Tidak mungkin orang malas kok berhasil. Setelah ada tambahan didahului oleh huruf qad, maka makna qad bermakna yanjahul kaslan, qad yanjahul kaslan. Terkadang bisa jadi orang malas itu berhasil. Jadi qad ini nanti akan mengubah makna kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari. Tetapi kalau dia bertemu dengan fi'il madhi, maknanya untuk penekanan, sungguh atau wallahi. Biasanya seperti itu. Diingat ya. Jadi beda masuknya. Kalau qad masuk ke fi'il madhi itu penekanan, maknanya sungguh. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya bisa saja, bisa jadi, seringkali, biasanya, terkadang, sesuai dengan kalimatnya. Contoh di kitab ini maknanya apa? Bisa jadi atau terkadang. Contoh yang kedua, yanjahul mujtahidu, berhasil orang yang bersungguh-sungguh. Itu bisa dipastikan secara umum orang yang bersungguh-sungguh itu, orang yang rajin itu berhasil. Tapi ketika masuk huruf qad, ya, huruf qad, maka maknanya menjadi seringkali ya, seringkali. Berarti secara umum. Biasanya orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Seringkali orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Jadi di sini ada tautan 2 makna penting dari huruf qad yang nanti masuk ke fi'il madhi maknanya penekanan sungguh, nanti masuk ke fi'il mudhari maknanya bisa saja, bisa jadi, seringkali atau biasanya, tergantung pada teks kalimatnya. Thayyib, baik. Sekarang kita ke alamat tanda kedua, yaitu bisa didahului oleh saufa. Saufa di sini nantinya artinya itu kelak atau nanti, dalam kurun waktu yang sangat lama. Nanti tapi lama, maka di sini tertulis kelak. Kata-kata yang didahului oleh saufa adalah pasti fi'il. Berarti tidak mungkin isim itu didahului oleh saufa. Yang didahului oleh saufa itu fi'il. Biasanya fi'il mudhari. Contoh, saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Kata ta'lamun merupakan fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Maknanya sedang berlangsung atau akan terjadi. Karena didahului oleh saufa. Ya, catatan penting, ada 2 poin. Yang pertama, kata saufa maknanya adalah kelak, di kemudian hari, nanti akan datang, dan menunjukkan jarak waktu yang sangat lama. Tadi yang sebagaimana Ustadz sampaikan menunjukkan apa? Waktu yang agak lama. Tidak sehari, 2 hari, seminggu, sebulan enggak, tapi bahkan sampai bertahun-tahun. Karena apa? Kelak, di kemudian hari, nanti. Di sini biasanya dalam Al-Quran atau Al-Hadis menunjukkan apa? Misalnya Nabi mengisahkan tentang hari kiamat, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan kabar hari kiamat, ya biasanya dengan saufa itu. Poin yang kedua, isim, kata benda atau kata tidak dapat dimasuki atau didahului oleh yang namanya harf saufa ini. Berarti yang didahului oleh saufa itu bisa kita yakinkan itu adalah fi'il atau kata kerja. Tapi yang saufa ini tidak ada di kitab nggih, nanti dikasih tanda keterangan. Saufa ini masuknya di fi'il mudhari, bukan masuk di fi'il madhi. Kalau tadi qad bisa masuk ke fi'il madhi dan bisa masuk ke fi'il mudhari, tapi nanti mengubah 2 makna. Kalau qad masuk ke fi'il madhi maknanya penekanan, takkid, sungguh.
Tapi kalau qad masuk ke fi'il mudhari maknanya bisa jadi seringkali dan biasanya atau umumnya. Tetapi kalau saufa ini masuknya hanya di fi'il mudhari. Maknanya apa? Nanti yang akan datang di kemudian hari atau bahasanya kelak. Itu. Baik. Itu tadi adik-adik sekalian kelas 7 MQ yang Ustadz banggakan. Makna dari alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il sesi yang pertama, yaitu yang pertama bisa didahului oleh qad dan yang kedua bisa didahului oleh saufa. Nanti silahkan disimak kembali pembahasan yang Ustadz sampaikan, poin-poin pentingnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas sesi yang kedua, alamatul fi'li, yaitu didahului oleh sa dan adanya ta'ut ta'nis as-sakinah. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan, ada masukan, ada saran, ada usulan, silahkan disampaikan ke Ustadz. Bisa lewat video di komentar dan bisa lewat Jabri pribadi. Jangan lupa untuk kasih tanda like dan subscribe yang belum bagi adik-adik ya, untuk agar Ustadz bisa tahu siapa yang menyaksikan atau menyimak pelajaran yang Ustadz sampaikan dari awal sampai akhir. Dan Ustadz sangat butuh respon kalian. Mungkin nanti kalau misalnya kita belum paham akan kita ulang lagi, dan seharusnya memang kita belajar nahwu ini menggunakan media yang namanya apa? Papan tulis, tatap muka itu lebih baik karena kondisi belum memungkinkan, kita maksimalkan dulu apa yang ada. Makanya di sini Ustadz berusaha melalui apa? Video. Kalau nanti hanya sekedar voice note, suara, mungkin kita bisa menyimak tapi tidak paham maksud yang akan disampaikan. Dan qadarullah Ustadz biasanya pakai tablet. Di sini tabletnya ada sedikit kendala, jadi ini hanya menggunakan HP saja. Biasanya Ustadz bisa menulis ya sambil menerangkan karena ada pennya. Ini hanya menggunakan HP, jadi kita sekedar membaca, tapi juga nanti Ustadz sampaikan poin-poin pentingnya kalau ada. Begitu. Saya tutup. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.